الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد وبسندكم المتصل إلى الإمام أبي زكريا شيخ الإسلام محي الدين يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. وعن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه. وفي رواية لمسلم تبكي على صبي لها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه رواه البخاري. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على صفوته سيدنا محمد بن عبد الله وآله الطاهرين وصحبه الأكرمين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نسألك اللهم خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. نسألك اللهم خير هذه الليلة وخير ما فيها خير ما قبلها وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر هذه الليلة شر ما فيها شر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat diperdengarkannya kita pada malam hari ini dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana mudah-mudahan Allah menjadikan hati kita suci, Allah memberikan cahaya di dalam hati kita dan semoga Allah memberikan keistiqamahan di dalam diri kita dan mudah-mudahan Allah berikan kita keselamatan dunia wal akhirah, diwafatkan dalam keadaan husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu ta'ala anhu ankum an Sayyidina Anas. Ini hadis diriwayatkan dari Sayyidina Anas. Marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin tabki 'inda qabrin. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berjalan, ketika beliau berjalan melalui seorang perempuan yang sedang menangis di sisi kubur. Menangis. Tabaan yang dia tangisi adalah penghuni kubur tersebut. Maka Nabi Muhammad memberikan nasihat kepada perempuan itu, ittaqillaha wasbiri. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bertakwalah engkau kepada Allah dan sabarlah. La ilaha illallah. Dari karena itu dikatakan oleh sebagian ulama salah satu dari dua perkara yang menghilangkan dan melenyapkan bagi saya kelezatan dunia
Yang pertama adalah ingat dengan kematian. Dan yang kedua, ketika mengingat hari perjumpaan dan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ada dua perkara itu, salah satu perkara yang melenyapkan bagi saya seluruh kelezatan dunia. Mudah-mudahan husnul khatimah insyaallah. Ittaqillaha wasbiri, takwalah engkau kepada Allah dan sabarlah. Maka perempuan tersebut mengatakan ilaika anni. Wanita itu mengatakan ilaika anni, maksudnya menjauhlah engkau dariku. Fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu. Perempuan tersebut mengatakan menjauhlah engkau dariku karena Anda, kata perempuan itu, tidak merasakan musibah yang sedang aku alami. Dan perempuan itu tidak tahu, dan dia tidak mengetahui. Walam ta'rifhu, perempuan itu tidak tahu yang menasehati adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya dia tahu itu Nabi Muhammad, mungkin tidak memerintahkan untuk menjauh. Faqila laha, maka diberitahukan kepada perempuan itu innahun nabi. Tadi yang memberikan nasihat tadi Nabi. Fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah diberitahu, maka perempuan tersebut langsung bergegas mendatangi rumahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid indahu bawabin. Dan ketika di sana tidak ada penjaga. Rasul tidak ada penjaga. Sayyidina Umar bahkan ketika menjadi pemimpin Amirul Mukminin tidurnya di masjid. Bingung, orang-orang luar datang, mana kantornya Amir? Kantornya masjid. Tidak ada penjaga, tidak ada bodyguard, khalas. Fagalat lam a'rifka, ya Rasulullah, saya tidak mengetahui tadi bahwasanya engkau yang berbicara. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan innamas sabru indas sadmatil ula. Sabar itu adalah sabar yang sangat terpuji. Indas sadmatil ula, ketika datangnya musibah yang pertama, di situ sabar. Bagaimana as-sabat, bagaimana keteguhan di sana. Adapun sudah 1 hari, 2 hari, 3 hari terjadi masalah. Dari hadis ini memberitahukan kepada kita, yaitu adalah bahwasanya kesabaran yang ada di dalam diri manusia tergantung ketakwaannya kepada Allah. Semakin besar nilai ketakwaannya, semakin tinggi kadar kesabarannya. Wah, dari hadis ini juga memberikan pembelajaran kepada kita bahwasanya sabar yang terpuji itu adalah ketika benturan pertama. Ketika datang kabar pertama, bagaimana di sana? As-sabat, keteguhan dan ketabahan. Adapun kalau udah 3, 4, 5 hari, oh saya sabar, itu bukan sabar lagi. Sabar itu ketika benturan pertama. Datang ketika pertama kalinya di situ. Dan perempuan ini menangisi anaknya yang telah meninggal dunia. Anaknya yang telah meninggal dunia. Nah. Dan dari hadis ini memberitahukan kepada kita bagaimana tawadhu'nya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelembutan beliau dengan orang yang tidak mengetahui bahwasanya yang mengatakan itu beliau. Dan ini diwarisi oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, diwarisi sifat tersebut. Nah, disinilah dikatakan as-sahib sahib. Nah, siapa teman kita, maka sifat yang negatif ataupun positifnya bakal menular kepada kita. Ada diceritakan ketika Sayyidina Umar bin Khattab di malam-malam masa kepemimpinan beliau kan tidak tidur siang dan malamnya.
Suatu hari beliau berjalan dengan asistennya, melihat ada tenda di ujung Madinah. Disamperin nama beliau. Ketika didatangi nama Sayyidina Umar, ternyata ada anak kecil yang sedang menangis. Ketika anak kecil itu menangis, ada seorang ibu sedang menyalakan api, dan di atas api tersebut terdapat gidir, terdapat panci yang ada air. Sayyidina Umar minta izin terlebih dahulu untuk mendekat. Maka perempuan itu mengatakan, silahkan, kalau tidak ada kepentingan maka tidak usah mendekat. Sayyidina Umar mendekat, bilang, kenapa anak-anak yang ada di dalam tenda menangis? Maka perempuan itu menjawab, gal al-ju', mereka menangis karena lapar. Terus apa yang Anda masak wahai ibu? Saya tidak punya apa-apa. Yang saya masak adalah hanya cuma air dan batu, untuk menenangkan mereka agar mereka tidak menangis lagi. Dan saya besok di hari kiamat akan saya tuntut tentang kepemimpinan Umar. Umarnya di hadapan. Asisten langsung hendak memadahkan itu, kata Sayyidina Umar. Diam. Kata Sayyidina Umar, tidak mengetahui tentang keberadaan kalian. Apakah Umar tidak tahu tentang kondisi kalian? Perempuan tersebut makin ngoceh. Kata perempuan itu, dia memimpin tentang keberadaan kami, menjadi pemimpin kami, akan tetapi dia Umar telah melupakan kami. La haula wala quwata illa billah. Kata Umar, tunggu dulu, saya bawakan makanan. Sayyidina Umar pergi, diambil makanan, dibawa. Asistennya mau membawakan, kata Sayyidina Umar, jangan. Apakah engkau besok yang akan memikul dosaku di hari kiamat? Dibawa sampai ke sana, diajari nama Sayyidina Umar bagaimana cara masaknya. Perempuan yang tadinya memaki dengan Sayyidina Umar bingung, ini siapa, orang baiknya luar biasa. Anak-anak yang tadinya menangis memperhatikan depan tenda. Sampai pada akhirnya Sayyidina Umar mengatakan, sudah bawa ke sana, kasih makan anak-anak, biar dia tidak kelaparan lagi. Sudah diberi makan, Sayyidina Umar masih masak lagi. Perempuan dari dalam tenda mengucapkan kepada Sayyidina Umar, ayyuhar rajul, wahai pemuda, engkau lebih layak menjadi pemimpin daripada Umar. Padahal maksudnya adalah Umar. Kata Sayyidina Umar, besok samperin Amirul Mukminin, besok datangin ke rumahnya Amirul Mukminin dan adukan segala permasalahanmu, nanti saya akan bela engkau di sana. Lemah lembut sama orang yang tidak tahu dengan kedudukannya. Sama seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahakala. Itulah yang dilihat oleh seorang Nasrani, orang Yahudi, melihat seluruh tanda-tanda kenabian ada di dalam diri Nabi Muhammad. Cuma satu dua lagi yang dia masih belum melihat, bahwasanya kesabarannya mengalahkan segala-galanya, dan yang kedua kelembutannya menghadapi orang yang tidak tahu dengan kadar kedudukannya. Kebetulan Nabi Muhammad punya utang. Nabi Muhammad lagi jalan sama Sayyidina Umar, Abu Bakar dan yang lainnya dari sahabat beliau. Datang tuh orang langsung mencekik Nabi Muhammad. Langsung mengatakan, engkau kalian wahai qabilah Bani Abdul Muttalib, orang yang suka ngutang dan bayarnya sering telat. Nabi Muhammad diam. Sayyidina Umar marah langsung, minta izin kepada Rasul untuk memenggal kepalanya. Sayyidina Umar orang yang tidak sabar, kalau Nabi Muhammad disakiti, khalas. Kata Sayyidina Umar, jangan seperti itu wahai, kata Nabi, jangan seperti itu wahai Umar. Perintahkan dia untuk
perintahkan dia untuk berperilaku baik dalam menagih hutang, dan perintahkan saya untuk konsisten di dalam membayar utang. Dan ketahuilah wahai Umar, utangnya masih belum jatuh tempo, masih 3 hari lagi. Akan tetapi tidak jadi masalah. Umar, tolong bayarkan dulu utang saya dan tambahkan 20 dirham. Tambahkan. Kenapa jadi ditambahkan? Apakah itu riba? Lah, bukan riba. 20 tersebut bayaran tebusan karena dia telah menggertak orang tersebut sampai pucat ketakutan orangnya dengan Sayyidina Umar. Tambah. Maka Sayyidina Umar, sini saya bayarkan. Dibawa oleh Sayyidina Umar. Ketika berhadapan dengan Sayyidina Umar, dia bilang, ya Umar, sebenarnya saya bukan mau nagih utang sama Muhammad. Loh, terus kenapa? Saya telah membaca di dalam kitab-kitab terdahulu, saya melihat tanda kenabian ada di dalam diri Muhammad. Tinggal 2 lagi yang masih belum saya lihat, dan hari ini saya lihat. Dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kaget Sayyidina Umar, menguji dengan akhlak. Sekarang apa yang terjadi di zaman kita? Caci maki, hinaan, merajalela. Seakan-akan sudah tidak peduli lagi dengan kehormatan orang lain. Sedangkan kehormatan orang muslim lebih mulia daripada Ka'bah. Dia tidak peduli lagi mempermalukan orang di hadapan orang lain, sudah tidak peduli lagi. Mencaci maki, menghina, merendahkan orang lain, sudah tidak peduli lagi. Seakan dia tidak membaca hadis, seakan dia tidak mengetahui apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam Hajjatul Wada'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung Sayyidina Umar membawa kepada Nabi Muhammad, dan dia pun langsung menuturkan 2 kalimat syahadat, dan semua hartanya dia kasihkan untuk kemaslahatan orang Islam. Wahakadha. Kemudian dari hadis ini mengajarkan kepada kita boleh bagi perempuan ziarah kubur. Seandainya perempuan tidak boleh ziarah kubur, maka akan dilarang oleh Nabi. Tidak jadi masalah. Akan tetapi ziarah kuburnya yang tidak dilarang. Ziarah kubur memang tidak dilarang. Nah, sekarang ada seorang perempuan ziarah kubur tanpa izin suami. Suaminya bangun tidur sudah kehilangan. Masya Allah. Langsung menyetel musik, judulnya Kehilangan. Masya Allah. Luar biasa. SMS bini kada aktif, dimatiinya HP-nya. Hanya sepucuk surat yang ada di meja makan. Masya Allah. Kita katakan itu tidak boleh, perempuan langsung ngocehnya luar biasa. Oh, itu guru tidak memperbolehkan ziarah kubur. Yang tidak diperbolehkan cara Anda untuk ziarah kubur tanpa izin suami, itu yang keliru. Sedangkan seorang perempuan kalau mau kemanapun harus izin dulu sama suami. Izin dulu sama suami. Kalau suaminya mengizinkan, baru itu pun dengan menjaga kehormatanmu sebagai seorang perempuan. Kadang-kadang kita depan kubur konten, depan kubur ziarah kubur itu mengingatkan kita untuk akhirat, bukan bikin konten. La ilaha illallah. Perempuan itu selama masih ada rasa malu di dalam dirinya, maka kebaikan terus bersamanya. Semakin besar rasa malunya, semakin besar kebaikan di dalam dirinya. Tapi kalau sudah tidak ada rasa malu lagi, mempertontonkan auratnya di hadapan orang lain, baik melalui handphone atau yang lainnya,
Bukan ziarah kuburnya yang terlarang, caranya Anda. Apalagi sampai kada bersembahyangan. Ziarah kubur kada bersembahyangan. Ditakuni kenapa Cil kada sembahyang? Sudah ditanggung akan wali itu aja sudah. Masya Allah, main tanggung-tanggungan aja. Nah. Kemudian berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah pun menangis ketika ditinggal anak beliau wafat, Ibrahim. Ketika Ibrahim wafat, Rasul menangis, meneteskan air mata. Ditanya sama sahabat, "Ma hadzal buka ya Rasulullah?" Tangisan apa ini Rasulullah? Rasul mengajarkan kepada kita, innal aina la tadma' wa innal qalba la yahzan. Air mata ini memang mengalir membasahi pipi. Hati ini memang sedih. Siapa yang tidak sedih tinggal wafat sama anak. Wa inna li firagika ya Ibrahim la mahzunun. Perpisahan dengan engkau wahai Ibrahim sungguh sangat menyedihkan. Walakin akan tetapi kata beliau, la naqulu illa ma yurdi rabbuna. Saya tidak mengatakan kecuali perkataan yang keluar dari mulut saya membuat Allah ridha. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Kalau hanya sekedar menangis tidak jadi masalah. Yang dilarang adalah an-niyahah, histeris, membenturkan kepala, mencakar wajah, merobek baju dan lain sebagainya sampai macam itu yang dilarang. Kalau hanya sekedar menangis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidina Abu Hurairah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam haditsil qudsi, ma li 'abdil mu'min 'indi jazaa'un, tidak ada balasan bagi hambaku yang mukmin idza gabattu safiyahu min ahli dunya, jika saya cabut ruh safiyahu. Arti safiyahu yaitu adalah kekasihnya, orang yang dia cintai di dunia ini, tsumma ihtasabahu, kemudian dia pun bersabar dari musibah tersebut, menyerahkan semuanya kepada Allah, maka tidak ada balasan bagi hambaku mukmin yang aku cabut ruh kekasihnya kemudian dia mampu bersabar dan menyerahkan semuanya kepadaku, melainkan balasannya itu adalah jannah, yaitu surga. Nah, ini kemarin yang hari Selasa itu ulun jelaskan di Kota Citra Geraha, ketika berbicara tentang ar-ridha anillah, tentang masalah ridha dari ketetapan Allah. Yang namanya musibah pasti terjadi, mau kita menerima atau tidak menerima, musibah tetap terjadi. Sekarang orang yang beriman, dia berpikir bagaimana untuk menjadikan ini musibah bernilaikan pahala. Maka salah satu caranya adalah sabar dan serahkan kepada Allah. Seandainya kita tidak menerima dengan apa yang telah digariskan oleh Allah, musibah tetap terjadi. Mau apa lagi? Dan orang yang menerima dengan ketentuan Allah, Allah akan meridainya. Dan orang yang tidak menerima dengan ketentuan Allah, Allah bakal murka kepadanya. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Maka dari hadis ini memberitahukan kepada kita salah satu musibah yang menimpa manusia itu adalah kehilangan orang yang dicintai. Itu musibah. Bukan hanya sekedar manusia, bahkan benda yang kita cintai. Kehilangan sendal, innalillah juga, innalillah. Jar kawan, siapa meninggal? Ada yang meninggal, sendalku hilang, innalillah, innalillah. Dan dari hadis ini Rasul mengatakan tentang haditsil qudsi, Allah berfirman, ma li 'abdil mu'min. Syaratnya harus
Artinya apabila yang terkena musibah tersebut adalah orang yang kafir, maka apapun yang dia lakukan dari kebaikan, maka tidak ada ganjarannya di sisi Allah besok di akhirat, disegerakan di dunia semuanya. Kebaikan dari orang kafir itu dibalas langsung di dunia, dihabiskan, supaya besok di akhirat tidak ada lagi. Dan dari hadis ini bagaimana menunjukkan bahwa mencari pahala dari musibah yang menimpa dan bersabar atas bala tersebut salah satu tanda dari pertanda kesempurnaan iman seseorang. Dan tidak menerima dengan ketentuan Allah adalah tanda lemahnya keimanan. Jadi karena itu pentingnya iman ini harus kita terus minta kepada Allah. Sedangkan iman ini kadang-kadang redup, kadang-kadang nyala, kadang-kadang redup, kadang-kadang nyala, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Salah satu cara untuk menguatkan iman ya hadirnya kita di majelis semacam ini. Salah satu cara untuk menguatkan iman yaitu mendengar perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil akwan. Salah satu menguatkan iman mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. Dari karena itu kalaulah qasasul anbiya, cerita-cerita para anbiya yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ma nuthabbitu bihi fuadak, untuk meneguhkan pendirianmu. Itu cerita para nabi meneguhkan pendirian. Bagaimana cerita pemimpin para nabi yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa hakadha. Wa an Aisyah radhiyallahu taala annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ta'un. Ini diriwayatkan lagi dari Sayyidatuna Aisyah. Aisyah ini pernah bertanya kepada Nabi tentang ta'un. Tentang ta'un. Tentang penyakit ta'un. La ilaha illallah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengatakan fa akhbaraha annahu kana adzaban yab'atsuhu Allah taala ala man yasha. Itu adalah kata Nabi bentuk siksaan yang dikirimkan oleh Allah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Kemudian faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Namun itu juga adalah merupakan bentuk kasih sayang bagi orang yang beriman. Falaisa min 'abdin yaga'u fit ta'un, dan tidaklah seorang hambaku tertimpa penyakit ta'un, virus yang menyebar. Fayamkuthu fi baladih, kemudian dia menetap di negerinya, sabiran, dalam keadaan bersabar, muhtasiban, mengharapkan keridhaan Allah, ya'lam, dan dia mengetahui annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah, tidak ada yang menimpanya melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuknya, illa kana lahu mithlu ajri syahid, melainkan pahalanya seperti orang yang wafat dalam keadaan syahid. Ini orang yang kena taun. Mudah-mudahan kita diberikan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada dari hadis ini memberitahukan kepada kita bahwa orang yang sabar terhadap penyakit yang menimpanya, dan tidak ada manusia yang tidak diserang oleh penyakit, bukan hanya ta'un, penyakit yang lain pun. La ilaha illallah. Ketika seseorang sabar atas penyakit yang dia derita, maka Allah akan memberikan jaminan baginya bahwa dia diberikan keamanan dari fitnah kubur, karena diberikan ganjaran seperti orang yang wafat dalam keadaan syahid, dan orang yang syahid lepas dari fitnah kubur. Nah, dan dari hadis ini bahwasanya
orang yang mendapatkan seperti ganjaran syahid itu bukan hanya orang yang berjihad. Banyak orang-orang yang mendapatkan ganjaran syahid, apalagi seperti kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana hadis Rasul yang mengatakan bahwasanya di antara orang yang syahid yaitu al-mabtun. Apa itu al-mabtun? Orang yang meninggal dalam keadaan sakit perut, itu syahid. Wal gharib, syahid, orang yang tenggelam, tapi tenggelamnya natural. Tenggelamnya natural, bukan menenggelamkan diri. Kan ada orang yang menenggelamkan diri karena permasalahan hidup. Nah, ini tenggelamnya natural. Wasahibul hadam, syahid, dan orang yang tertimpa suatu reruntuhan, itu pun syahid. Nah, jadi syahid itu banyak, bukan hanya orang yang bertempur di jalan Allah, bahkan orang yang wafat ketika sakit dalam keadaan sakitnya itu diserang oleh taun, dia pun adalah syahid. Nah, begitu. Orang yang meninggal ketika nifas, syahid. Begitu juga orang yang meninggal tidak di kampung halamannya, nah, itu syahid. Wasahibul harik, begitu juga orang yang terbakar, syahid. Banyak orang-orang yang mendapatkan pahala seperti orang yang wafat dalam keadaan syahid. Begitu juga perempuan yang melahirkan, ada syahid. Sayyidina Umar berdoa, Allahumma rzuqni syahadah fi sabilik fi bilad habibik. Ya Allah, anugerahkan kepada saya syahid di jalan Engkau dan di negeri kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang mengatakan, Umar syahid di berangkat kemana bertempur. Kata Sayyidina Umar, kalau Allah menghendakinya dia datangkan itu saya. Ternyata beliau syahid, bergelar dengan syahidil mihrab, orang yang syahid di mihrab, ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi ketika sholat, tusuk yang sudah dikasih racun pisaunya, sampai Sayyidina Umar pingsan saat itu. Ketika siuman bilang, udah kalian musyawarahkan siapa pemimpin setelah saya, karena saya bukan pemimpin kalian lagi. Maka kata sahabat, udah Abdullah naik, anakmu, generasi dinasti kepemimpinan. Tidak, kata beliau, saya tidak mau Abdullah menjadi pemimpin. Cukup Ibnul Khattab, dari kabilah Ibnul Khattab, Umar yang akan mempertanggungjawabkan kepemimpinan. Tidak mudah mempertanggungjawabkan kepemimpinan. Jangan dikira mudah mempertanggungjawabkan kepemimpinan. Sayyidina Umar selama menjadi pemimpin, malam tidak tidur, siang tidak tidur. Ditanya, kenapa engkau tidak tidur wahai Amirul Mukminin? Kalau saya tidur di malam hari, saya menyia-nyiakan hak Allah. Kalau saya tidur di siang hari, saya menyia-nyiakan hak rakyat saya. Itulah beliau menjaga integritas kepemimpinan beliau. Sehingga bagaimana kepemimpinan Sayyidina Umar sangat luar biasa. Tidak memanfaatkan kepemimpinan demi menjaga sebuah integritas. Ada Sayyidina Umar. La ilaha illallah. Naam. Kemudian mana tadi? Dari situ, dari ini cerita bagaimana
disebutkan oleh para ulama, orang yang sabar atas suatu penyakit menunjukkan dia itu ridha dengan segala keputusan dan takdir dari Allah. Wa huwa min kamalil iman, dan itu termasuk daripada kesempurnaan iman. Dan tidak ada manusia yang tidak sakit berat. Ada wayahnya, ada saatnya kita garing. Dari karena itu jangan kita berpikir untuk selalu sehat, tapi berpikirlah untuk mengerti ketika diserang oleh penyakit. Berpikirlah untuk bisa memahami ketika kita berada dalam situasi sulit. Karena tidak ada manusia yang selalu dalam keadaan sehat. Terkadang penyakit menyerang kita karena faktor usia. Nah, disitulah bagaimana cara kita memahami dan mengerti. Ketika seseorang memahami dan mengerti akan penyakit yang menimpanya, maka disitulah akan muncul sifat ridha, sifat sabar, dan husnudzan bahwa penyakit yang menimpanya ini untuk membersihkan dirinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, semoga ada barokahnya. Mudah-mudahan kita dianugerahkan sifat sabar oleh Allah dan ridha, menerima segala apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir hadisnya dari Sayyidina Anas. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha azza wa jalla qala. Saya mendengar Rasul bersabda. Rasul mengatakan, sesungguhnya Allah berfirman dalam haditsil qudsi, "Idza btalaitu 'abdi bihabibataihi." Idza btalaitu, jika kata Allah aku memberi cobaan kepada hambaku dengan melenyapkan kedua matanya. Aku uji dia dengan bihabibataihi, dengan kedua bola matanya. Sakit, tidak bisa melihat karena faktor penyakit. Seperti apa biasanya penyakit mata ini? Katarak atau faktor gula darah yang telah menyerang saraf-saraf mata. Itu ujian dari Allah, dan ini ambil kabar gembira. Allah kadang-kadang memberikan kesempatan kepada kita dengan hal yang semacam itu. Innallaha azza wa jalla idza batalaitu 'abdi bihabibataihi, jika aku uji hambaku dengan kedua bola matanya, fasabara, dia mampu menjawab ujian tersebut dengan sabar, awwattuhu minhumal jannah, aku gantikan dari dua bola matanya tersebut yaitu surga. Kadang-kadang orang ini masya Allah penyembah yang kada jua. Maksudnya penyembah yang sunnah, maksudnya artinya ya dari situ sabar, awwattuhu minhumal jannah, aku tukar dari keduanya itu dengan surga, dibeli. Dan seandainya nantinya seorang hamba melihat keindahan surga, jangankan dua bola biji mata dia menukarnya, ruhnya dia tukarkan untuk surga, rakhis menjadi ringan, bukan hanya dua bola mata. Nah di sini kadang-kadang kita kalau sudah ketuaan tuh kan macam-macam bola mata. Maka dengan ilmu semacam ini ya setidaknya kita bisa berdamai dengan keadaan, bisa sabar, husnudzan. Nang masih belum merasa ya kada tahu, tapi ada saatnya kena mata nih sudah mulai kaur, cuma lawan duit melihat aja bang, masya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Nah itu, nah ini hadis riwayat Imam Bukhari, idza batalaitu 'abdi bihabibataihi, apabila aku berikan ujian kepada hambaku dengan mengambil dua bola biji matanya. Idza btalaitu 'abdi bihabibataihi, apabila aku timpakan ujian kepada hambaku dengan mengambil dua bola matanya, fasabara, kemudian dia sabar, awwattuhu minhumal jannah, aku gantikan dari keduanya tersebut surga. Seandainya kita melihat kenikmatan surga, jangankan dua bola biji mata kita ini, ruh kita bahkan kita persembahkan untuk ditukar
dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan sifat sabar insyaallah.